Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan dunia ini makin lama makin baik. Tidak mungkin dunia ini makin lama makin baik. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda salah satu punya karunia yang baru. Karunia ditipu. Alkitab berkata dunia makin lama makin jahat. Itu bicara dunia, tapi anak Tuhan, dalam Tuhan, makin lama makin sukacita. Untuk itu nggak ada alternatif lain Bapak Ibu selain makin tinggi tingkat kesadaran kita untuk berserah penuh kepada Dia. Saya tidak tahu dalam 6 hari ini masih ada nggak di antara Anda malas baca Alkitab? Saya ingatkan Anda sangat bobrok. Tolong tersinggung. Terlalu keras kepala Anda, terlalu sombong Anda. Tolong dengar baik-baik ini. Kok nekat sekali masih main-main Anda dalam Tuhan? Jangan bicara pemulihan seutuhnya, jangan bicara entering level, ya, the next level. Jangan bicara itu kalau Anda sendiri tidak ada antusias untuk baca Alkitab tiap pagi. Karena kita akan ditipu dengan sekedar retorika. Maafkan saya, siapa 6 hari ini masih memaki-maki istrinya, saya ingatkan rohani Anda bobrok. Gak ada takutnya sama Tuhan. Siapa di antara kita dan masih memaki-maki suaminya, masih ngelawan suaminya, rohani Anda bobrok, saudara. Tolong dengar baik-baik. Siapa di antara kita ini masih berzina, kan keterlaluan. Kemungkinan Anda tahun ini mati, kan begitu kan? Menakutkan kan? Nah, ini penting Bapak Ibu, supaya kita jangan main-main ikut Tuhan. Benar sukacita, benar harus sukacita. Bukan karena yang lain, karena kebenaran. Tidak ada paling tinggi dalam hidup ini selain kebenaran. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu dia. Siapa di antara kita dalam 6 hari ini masih merokok? Kan kebangetan Anda. Saya tidak tahu, Anda bicara Allah dahsyat itu hanya sampai aspek dia objek atau kita objek. Allah dahsyat sakitku sembuh. Allah dahsyat aku gajiku naik. Allah dahsyat aku gak punya pacar dapat pacar. Selalu Tuhan objek. Kenapa gak bilang ini? Allah dahsyat aku yang pemarah jadi lemah lembut. Kenapa gak ke situ? Allah dahsyat aku yang sangat pelit jadi pemberi. Yang begitu dong dahsyatnya. Kalau sakit sembuh doang, aduh Gunung Kawi juga bisa lakukan. Allah dahsyat, aku semakin sayang sama istriku. Allah dahsyat, aku semakin tunduk pada suamiku. Allah dahsyat, aku semakin suka berkata tidak kepada setiap dosa. Baru nyambung. Itu kan gak rela muka Anda kalau khotbah begini. Susah. Tanpa sadar kita mendekati Tuhan, Tuhan harus objekku. Tuhan harus menyenangkan aku, bukan aku yang menyenangkan Tuhan. Ini kan ngawur. Kan Tuhan sudah segala-galanya lakukan buat kita. Jangan lagi mendekati Tuhan, sembuhkan aku. Jangan. Orang yang masuk kepada entering the next level harus mendekati Tuhan, apa yang kulakukan untuk engkau. Jangan lagi Tuhan lakukan untuk saya. Orang benar tidak pernah mengejar kesembuhan. Dengar baik-baik. Orang benar tidak pernah mengejar kesembuhan. Orang benar dikejar kesembuhan. Ojo diwalik nggih. Monggo prokonco. Jolali, jangan lupa. Orang benar tidak pernah mengejar berkat. Terlalu rendah kita mengejar berkat. Tuhan Yesus gak pernah mati untuk berkat. Tuhan Yesus mati untuk Anda. Orang benar mengejar Tuhan. Jangan kejar berkat. Kau angkat tinggi sekali itu berkat. Gak ada hebatnya mobil baru. Dengar baik-baik, gak ada hebatnya mobil baru. Gak ada hebatnya rumah baru. Yang hebat, hidupmu benar di hadapan Tuhan. Karena gak usah percaya Yesus pun bisa punya mobil baru. Jangan pura-pura gak nyambung. Gak usah percaya Yesus pun bisa punya rumah baru. Ini penting supaya dahsyat kita jangan bicara dahsyat ukuran duniawi. Allah dahsyat. Aku semakin berkati dan aku habis-habisan melayani Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ya,
Ada orang berkata, Pak Ridwan, tahun ini tahun akan sulit. Tapi saya percaya rumahku 5 jadi 6. Itu mah bukan dahsyat. Saya percaya rumahku 5 jadi 6. Bukan. Tuhan, Pak Ridwan, tahun ini makin sulit. Tapi saya percaya rumahku 5, ku persembahkan 1 untuk Tuhan. Kan itu baru dahsyat. Nyambung gak? Kenapa selalu untuk kita yang bicaranya? Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Tepuk tangan yang keras. Iya. Mobilku 4 jadi 8. Jangan gitu. Mobilku 4 ku persembahkan 2. Kan begitu yang dahsyat. Itu kan gak ada amin loh. Susah memang loh. Lebih suka cita memberi menerima. Kita lebih suka cita menerima daripada memberi. Gak nyambung-nyambung kita ikut Yesus ini. Ini penting. Saudara, mari kita belajar untuk mengalami pemulihan seutuhnya. Yang nyambung dan sukacita, katakan amin. Saudara, bukan kebetulan kita akan merayakan Natal di ujung tahun. Itu menolong sekali buat orang Kristen untuk masuki tahun yang baru, untuk semakin tinggi tingkat penyerahannya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Ayat 17 kita bersama-sama. Matius pasal 1 ayat berapa Bapak Ibu? Iya, kita membacanya bergantian. Ayat 17 kita bersama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lanjut. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Utsia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Kita sama-sama. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saya tanya Bapak Ibu jemaat sekalian, ada enggak firman Tuhan ditulis dengan kesalahan? Ada enggak? Tidak, tidak, dan tidak. Ada enggak firman Tuhan ditulis dengan kelalaian? Tidak, tidak, dan tidak. Ada enggak firman Tuhan ditulis kebetulan? Tidak, tidak, dan tidak. Ada enggak firman Tuhan ditulis enggak sengaja? Tidak, tidak, dan tidak. Ada enggak firman Tuhan ditulis dengan usil? Sama sekali tidak ada. Yakin enggak Anda pasal 1 ini juga firman Tuhan? Pasti mengandung kebenaran. Makanya Bapak Ibu saya ajak Anda kalau membaca Alkitab yang seperti membosankan seperti ini, baca, 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 dan baca. Tidak ada firman Tuhan yang tidak mengandung nilai kekekalan. Ini penting. Maka mintalah panjang umur bukan supaya enak makan.
Bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah percayakan aku. Sebelum aku mati, aku udah baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 21. Begitu dong. Untuk apa panjang umur untuk enak-enak sendiri? Tuhan buatlah aku panjang umur untuk menyenangkan hatimu. Itu yang seharusnya. Kok panjang umur untuk supaya kita enak makan? Panjang umur supaya aku mau ketemu sama anak istri, janganlah mati aku Tuhan. Panjang umur supaya menghindar kematian. Nah itu namanya salah. Lebih baik nanti malam kita mati, kalau besok-besok enggak kita menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa panjang umur tapi enggak menyenangkan hati Tuhan? Ini penting sekali. Jangan Anda mati sebelum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bila perlu 5, 10 kali, 20 kali dan seterusnya. Bolak-balik. Karena kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya kita masuk kepada pemulihan secara utuh. Dalam konteks budaya tertentu, waduh saya ini lagi kurang sehat sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya naik suaranya. Setelah itu nanti lemes lagi. Dalam konteks budaya tertentu, biasanya nilai seseorang dilihat dari jelas keturunannya. Biasanya kalangan raja-raja sampai buyutnya masih tahu. Darah biru begitu. Dan biasanya nama-nama garis keturunan itu ditulis laki-laki. Karena dalam budaya tertentu laki-laki lebih bernilai daripada wanita. Ini bukan bicara kebenaran tapi bicara budaya. Orang Batak biarpun dia kaya pangkatnya jenderal. Dia punya anak 8-8-nya wanita tetap orang Malang. Itu jeleknya. Termasuk orang Tionghoa juga dalam hal tertentu. Pria lebih bernilai. Apalagi orang Yahudi Bapak Ibu. Wanita nggak dianggap apa-apa. Tahu nggak Anda dalam kalangan orang Yahudi, istri manggil suaminya apa? Ada yang tahu nggak? Istri manggil suaminya di kalangan orang budaya Yahudi apa? Tuanku. Tuanku. Jangan rekam bapak-bapak. Kayaknya bapak-bapak menerapkan di rumah begitu. Anda gangguan jiwa sedikit itu namanya. Turut berduka cita itu namanya. Di dalam kalangan orang Yahudi terkenal anaknya Yakub 12. Padahal 13. Ada satu wanita namanya siapa? Dina. Tapi enggak dianggap. Mana ada suku Dina. 12 suku Israel itu 12 anaknya Yakub. Enggak ada suku Dina. Laki-laki sangat dibuat nilai. Tapi lucunya dalam menurunkan Yesus ada nama wanita ditulis. Berapa orang wanita ditulis di situ Bapak Ibu? Berapa orang dalam silsilah itu wanita ditulis? Jangan lihat saya, lihat Alkitabnya dong. Enggak bawa Alkitab ya, turut berduka cita lagi. Berapa orang wanita ditulis itu? Ada 5. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ayat orang kedua dan ketiga ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Yang keempat ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, perempuan atau bukan? Perempuan. Dan yang terakhir ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Apakah ini kebetulan? Tidak. Kenapa enggak ditulis Abraham memperanakan Ishak dari Sarah? Padahal Sarah termasuk orang dihormati. Apalagi Abraham buka cabang. Lihat tak? Si Hagar. Kenapa enggak Sarah ditulis? Apakah ada kelalaian di pihak Matius? Apakah dia usil menulisnya? Tidak. Tidak dan tidak. Kenapa enggak ditulis Ishak memperanakan Yakub dari Ribka, Yakub memperanakan Yehuda dari Lea? Kenapa enggak ditulis Rahel? Kenapa enggak ditulis Lea? Kenapa? Kenapa ditulis Tamar, Rahab, Rut, istri Uria dan Maria? Ini Anda bisa mengerti apa arti pemulihan seutuhnya. 5 ini gambaran kita. Tahu enggak Anda? 5 wanita ini 5-5-nya tanpa pengharapan.
cocok dihukum mati lima-limanya. Lima-limanya cocok dihukum mati. Tapi ini bukan kebetulan, bukan usil Matius menulisnya. Tapi itu dalam theopnestos pneumatos, dalam kontrol penuh oleh Roh Kudus. Pertama, ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 3a. Sama-sama kita baca ayat 3a. 1, 2, ya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari jujur. Jadi Tamar itu apanya Yehuda? Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari, jadi Tamar itu apanya Yehuda? Menantunya. Serem kan? Horor kan? Menantunya. Tamar ini cocok dihukum mati nih orang. Karena dulu ada anak Yehuda namanya Er. Nama paling singkat di dunia, anak Yehuda, Er. Menikah dengan Tamar, gak lama kemudian mati si Er. Maka adiknya si Onan harus menikahi Tamar. Itu budaya Yahudi. Supaya membangkitkan keturunan bagi Er. Onan gak mau. Enak aja gue yang punya anak. Nama koko gue yang terangkat. Maka setiap berhubungan suami istri, si Onan buang maninya. Selalu dibuang maninya. Selalu dibuang maninya. Makanya Onan itu akar kata onani. Ya, itu jahat di mata Tuhan. Disamber nih orang mati. Tinggal anak Yehuda satu masih remaja. Namanya Shelah. Yehuda berpikir, ini Tamar ini wanita sial. Kalau gua serahkan Shelah bisa mati lagi. 2 anak gua sudah mati, gua kasih lagi. Bodoh sih boleh saya bodoh. Tapi saya tidak mau sempurna bodoh saya. Maka dia bilang kepada Tamar, Tamar pulanglah ke rumah orang tua lo di Kerawang sana. Nanti anak gua si Shelah gede, baru saya serahkan sama lo. Tapi itu akal-akalannya Yehuda. Sampai besar si Shelah nggak dikasih dan nggak kasih. Nggak lama kemudian istri Yehuda mati. Maka Yehuda statusnya apa? Dugem. Duda gemerlap. Kaya banget ya. Suatu kali dia memotong bulu domba, panen bulu domba di Cikampek. Begitu kira-kira. Boleh ya saya dramatisir sedikit ya. Kan saya yang khotbah. Maka keluarga si Tamar bilang, Tamar, mertua lo akan panen bulu domba di Cikampek. Oh ya? Maka Tamar menyamar jadi pelacur. Tangkap ini. Dia berpakaian bertelekung, arti bertelekung menutup mukanya. Nongkrong dia di Bekasi. Ketika Yehuda lewat entah kenapa nyampe lagi ke Tamar. Sudah beberapa lama dia nggak berhubungan sama istri. Dia ajak nih orang berzina. Singkat cerita selesai berzina, si Yehuda ketinggalan dompet. Oh inilah jaminan. Dikasih cincinnya dan tongkatnya. Ini jaminan, nanti saya tebus dengan anak buah saya kasih domba sama kamu. Besoknya dia utus anak buahnya untuk ganti domba, menebus cincinnya itu dengan domba. Nggak ada. Beberapa bulan kemudian dilaporkan, Yehuda menantu lo Tamar bunting. Hah? Bunting? Panggil dan bakar dia. Itu cocok dihukum mati. Hamil di luar nikah itu dihukum mati. Hamil sementara dia harus nunggu si Shelah, itu harus dihukum mati. Ketika dipanggil, Tamar, siapa yang membuat kau hamil? Kurang ajar lu, kegenitan lo, kata Yehuda. Bakar nih orang. Oh yang mengambilkan saya yang ini, yang kasih cincin saya. Oh kaget Yehuda. Untung gak serangan jantung dia. Bisa nyambung gak? Sepakat gak kita Tamar jahat gak? Berzina sama mertuanya. Itu kenyataan Alkitab. Tamar, kenapa ditulis Matius? Kan jelek nih orang.
Tapi itu menggambarkan, Anda tahu kenapa Tamar diangkat lagi? Karena satu nama, Yesus Kristus. Anda baca silsilah ini dimulai dengan ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ditutup dengan ayat 16. Yakub memperanakan Yesus suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nama-nama ini harum karena dikurung oleh nama Yesus Kristus. Jangan ada satupun di antara kita nggak pintar-pintar. Yang membuat kita bernilai hanya satu nama. Yesus Kristus. Bukan harta Anda, bukan jabatan Anda, bukan kegantengan Anda, bukan kecantikan Anda yang membuat Anda bernilai. Jangan bodoh. Yang membuat kita bernilai satu nama. Siapa dia? Tepuk tangan yang keras. Ya. Makanya saya khotbah di desa-desa, saya khotbah di kota-kota besar, saya khotbah di beberapa negara di dunia ini. Saya bilang, berbahagialah Anda kaya, miskin, Anda cantik atau tidak cantik, Anda jabatan yang tinggi atau rendah, Anda sakit sembuh atau tidak sembuh, kalau Anda tetap bersama Yesus. Tapi sebaliknya, merataplah Anda, kalau Anda kaya, Anda nggak kaya, Anda jabatan tinggi atau tidak tinggi, Anda sakit atau sembuh, kalau Anda nggak dalam Yesus. Ini penting, bukan soal sembuh yang penting. Soal bersama Yesus atau tidak, itu yang penting. Ini penting, supaya jangan kita mengutamakan yang nggak utama. Ini penting sekali. Tamar tertulis dalam Alkitab, kejadiannya ini udah 1000 tahun yang lampau. Diangkat dia, karena satu nama, Yesus Kristus. Saya harus katakan kepada diri saya bernilai karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Gak ada lain. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tamar jadi tertulis dalam Alkitab, kejadian itu cukup lama. Kalau saya tahun ini saya bilang, Tuhan, saya tolong Tuhan, nama saya Riton Huta Barat, tolong Tuhan. Saya sudah melayani, saya puasa, tolonglah Tuhan. Nama Riton Huta Barat ada dalam Alkitab. Tuhan bilang, enggak ada. Enggak ada. Saya ngotot, tolonglah Tuhan, tolong. Tetap enggak ada. Nama Tamar ada. Kalau saya tetap ngotot, tolonglah Tuhan, tolong. Kata Tuhan, oke boleh. Mana Alkitabmu? Tulis nama Riton Huta Barat di bagian depan. Boleh. Milik Riton Huta Barat, hanya itu doang boleh. Nggak boleh dalam Alkitab Anda namanya Riton Huta Barat. Hanya sampai situ. Tamar karena apa dia jadi bernilai? Begitu hebat dan tingginya nilai dia. Gara-gara nama Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Makanya saya sedih kalau Anda gak ada gairah bangun pagi baca Alkitab. Ini keras kepala, dekil, dablek, atau mati rasa. Halo, saya ingatkan Anda, itu sangat serius. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus, pasti benar. Ini sangat serius. Masa mati dulu baru sadar? Kan expire. Ini penting. Berikutnya, yang kedua, Rahab. Rahab ini orang Yeriko. Kalau Anda tahu wilayah Yeriko, itu salah satu daerah tempat tinggal paling rendah di dunia. Daerah paling rendah di dunia itu Laut Mati. 400 meter di bawah permukaan laut. Yeriko itu di atas Laut Mati sekitar 50 sampai 100 meter. Itu paling rendah di dunia. Daerah itu panas. Dan saking panasnya, orang Yeriko ini termasuk banyak yang nggak cakep-cakep. Agak gosong kulitnya. Suku Yeriko. Dan Anda tahu, Rahab ini dalam kitab Yosua berulang-ulang disebut Rahab perempuan sundal. Rahab perempuan sundal. Rahab perempuan sundal. Diulang-ulang. Saya kalau ketemu Yosua nanti di surga saya bilang, tolong sekali aja. Kenapa diulang-ulang? Kan cukup, ya Rahab perempuan sundal sekali aja. Tahu nggak ada sundal? Lu ketawa nyambung nggak? Ini sundal. Sundal pelacur. Terus orangnya dari suku Yeriko. Kalau orang Betawi bilang, amit-amit deh gue punya menantu seperti itu. Orang suku tertentu kan punya gengsi tersendiri kan. Orang Batak itu bisa kawin sama orang Batak kan begitu kan. Apalagi orang Tionghoa. Coba anak lu laki cuma satu.
Bawa cewek ke rumah Anda, orang Papua. Udah mulai ketawa kan, mulai nyambung kan? Hidungnya kayak jambu air. Hitam legam, baunya agak nyengit. Salam mami, salam. Siapa ini? Ini calon menantu mami. Hah? Lu jangan main-main lu, jangan bercanda lu, lu tarik pas anak lu. Lu jangan main-main lu. Dari suku mana dia? Suku Dani. Hah? Makin ngeri lagi. Nanti kalau menikah, besan Anda pakai koteka. Ampun, gimana ini? Mami jangan marah-marah dulu dong. Gimana jangan marah? Lu cari calon istri gimana sih? Tanya dulu, Ma. Orangnya baik, Ma. Siapa namamu? Magdalena, Tante. Apa latar belakang profesimu? Sundal. Habis. Nggak masuk hitungan nih orang. Orang ini perempuan Sundal, orang Yeriko. Tapi kenyataan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon di sini bukan ikan salmon. Nama orang. Kenapa Tuhan masukkan nama Rahab di sini? Apakah ada kita kelebihan dari orang lain? Enggak ada, Bapak Ibu. Ubah paradigma Anda. Anda dengan pelacur sama aja orang berdosa. Enggak ada di hadapan Tuhan dosa serius atau enggak serius. Serius semua itu. Pelacur dengan pembohong kalau enggak bertobat sama-sama ke neraka loh. Makanya keluarga istri saya pernah protes. Pak Ridwan tahu enggak? Koko saya itu kenapa? Menikah dengan mantan pelacur, kebangetan enggak? Kenapa? Menikah dengan mantan... Apa? Menikah dengan mantan pelacur, Pak Ridwan. Mantan pelacur kan? Dia mantan pelacur. Lu cerewet, lu belum mantan-mantan. Nyambung gak? Jujurlah Bapak Ibu. Mana lebih bagus? Mantan jujur dengan mantan pembohong. Nyambung gak? Ketahuan sekali lu belum mantan-mantan juga loh. Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Mana lebih bagus? Mantan pemarah kan? Mantan pemalas atau mantan rajin lebih bagus? Ngerti kan? Kenapa pemarah lu, bohong lu dengan pemalas lu belum mantan-mantan sampai 6 hari ini? Kan itu kan? Kita terlalu bodoh melihat nilai. Tahu nggak itu? Itu perempuan tuh yang baru masuk gereja tuh. Tuh, duduk situ. Itu mantan pelacur. Emang kenapa? Ini sering kali. Itu bapak itu. Bapak itu mantan koruptor tuh. Emang kenapa? Memang koruptor menurut ukuran dunia itu jahat. Pelacur itu menurut ukuran dunia jahat. Di hadapan Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Upah dosa adalah apa saja itu. Makanya lihatlah dosa sebagaimana Tuhan melihat dosa. Ini penting Bapak Ibu. Makanya jangan kompromi dengan dosa. Dan Yesus bisa mengangkat orang yang paling hina, perempuan Sundal, menjadi orang yang begitu tinggi diangkat Tuhan levelnya. Rahab. Berikutnya, Rut. Rut ini juga cocok dihukum mati. Karena apa? Naomi dengan keluarganya mengungsi ke Moab. Kenapa mengungsi? Karena di Israel ada situasi yang sangat sulit, yaitu kekeringan yang berkepanjangan sampai terjadi wabah kelaparan. Naomi dengan suaminya dengan anaknya 2 menyelamatkan diri ke Moab. Orang Israel menghina. Terlalu loh. Masa lu harapkan bangsa lain? Keterlaluan loh. Mendingan hujan batu di negara sendiri daripada hujan uang di negara orang lain. Masa bodoh, yang penting keluarga gua selamat. Itu konsep Naomi. Sampai di Moab, anak-anaknya dibesarkan, kemudian anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Orpa dan Rut. Jadi Rut itu orang Moab. Gak lama kemudian, mati suaminya Naomi. Setelah itu gak lama kemudian, mati juga 2 anaknya. Dan dia tidak punya keturunan. Anda tahu? Orang seperti ini, kayak Naomi begini, paling cocok diskutuki, disumpahi, dan dihukum mati. Naomi. Kenapa? Katanya lu mau menyelamatkan keluarga lu ke Moab. Lu pulang bawa diri, gak usah lu masukin kota Yerusalem. Jangan lu masukin kota-kota di Israel. Mendingan lu main ayunan.
di pohon, talinya di leher lo, mati lo. Itu sangat tidak mudah. Biasa orang kalau merantau harus berhasil agak mendingan. Orang Batak kalau merantau ke Jakarta, dia kerjanya masih sulit. Dia tulis surat kepada mamanya, "Ma, aku kerja di Pertamina. Bagian pemasaran luar banget." Tukang jual minyak itu kan Pertamina sedikit kan? Iya. Atau, "Ma, aku kerja di Departemen Perhubungan." Padahal dia kondektur. Rasanya kalau merantau nggak berhasil, itu memalukan. Atau, "Mama, jangan takut, aku kirim uang. Karena aku kerjanya kerajinan tangan. Nyopet." Ya, ini merantau, mati semua laki. Cuman lu perempuan, ngapain lu datang? Begitu dia mau pulang, Orpa sama Ruth mau ikut. Pulang kalian pelan. Mama ini nggak mungkin lagi punya anak untuk kalian nikahi. Udah lewat masa menopause. Si Orpa pulang, Ruth tetap ikut. Ruth, lu pulang Ruth. Ma, engkau mamaku. Tuhanmu, Tuhanku. Aduh, itu tidak mudah. Karena agak ringan Naomi menghadapi bangsanya kalau dia sendiri. Kalau ikut Ruth, habis lu Ruth. Ngapain lu bawa nih orang? Lu perempuan sial, lu tambah lagi dengan perempuan ini. Habis tuh orang. Dalam konteks budaya Yahudi, Ruth tanpa pengharapan. Tapi suka tidak suka, Boas memperkenalkan Obed dari Ruth, kakeknya Daud. Ditulis. Yang berikutnya, ayat 6. Isai memperkenalkan Raja Daud, Daud memperkenalkan Salomo dari istri Uria. Ini kan keterlaluan. Setiap kali saya ke Israel, ada beberapa rabi saya tanya, apa paling kalian gak sukai dalam kitab perjanjian baru? Di samping mereka gak setuju Yesus itu Tuhan, paling gak mereka sukai ayat 6 ini. Apa sih susahnya bagi Matius menulis, Daud memperanakan Salomo dari Berseba? Apa susahnya? Apa susahnya? Kenapa lu tulis istri Uria? Berarti dosa nenek moyang kita yang sangat kita hargai Daud. 700 tahun yang lalu masih kau bongkar-bongkar. Daud memperanakan Salomo dari istri orang lain. Kenapa nggak tulis Berseba? Paling nggak enak. Kenapa disebut suaminya? Apa salahnya Berseba? Kan istri Uria siapa namanya? Ya tulis saja Berseba. Kenapa lu korek-korek masalah Daud? Lu dengar baik-baik. Daud itu sangat dihargai orang Israel. Lebih daripada yang lain. Sampai sekarang kuburan Daud sangat dikeramatkan. Jauh sebelum Daud jadi raja, rakyat Israel sangat menghargai dia. Sampai ada nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Tahu laksa enggak? Bukan makanan, lapar muka lo. Puluhan ribu. Raja-raja orang Israel pun sangat menghargai Daud. Jangankan rakyat, raja-raja pun menghargai Daud. Makanya setiap ditulis, Yosia, raja Israel, takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud. Hizkia menghancurkan berhala-berhala, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu ke Daud, bukan Salomo. Daud. Sangat dihargai raja-raja. Makanya sampai sekarang bendera orang Israel lambangnya bintang apa? Bintang Daud. Makanya jangankan rakyat, jangankan raja-raja, Tuhan pun sangat menghormati Daud. Makanya ayat 1, kembali ayat 1. Tolong kita baca ayat 1. Yuk kita baca ayat 1. 1, 2, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kenapa anak Daud dulu baru anak Abraham? Anak Daud. Paling Yesus Kristus anak Ucup. Kenapa enggak ditulis anak Yusuf? Kenapa anak Daud? Daud itu sangat dihormati orang Israel.
Makanya benci banget mereka dengan tulisan ini. Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Seolah-olah Matius masih mengorek-ngorek kesalahan nenek moyang mereka. Maling istri ini orang nenek moyang kita ini. Kalau saya tanya Matius, pasti Matius jujur berkata, waktu gue mau tulis Berseba. Tapi Roh Allah bilang, enggak, tulis istri Uria. Berseba. Enggak, istri Uria tulis. Gue mau tulis Berseba. Roh Kudus bilang, gue samber lo. Oh ya, itu istri Uria. Lo pasti nih, paling enak tulis Berseba aja kan. Enggak mengorek masalah lalu kan. Tapi suka tidak suka, mau nggak mau, Alkitab dimanapun, di Meksiko, di Inggris, di Australia, di Cungko, tetap tulis istri Uria. 10 tahun lagi dicetak nggak Alkitab. Jangan ganti Berseba, tetap istri Uria. Siapa yang mengganti, saya jamin nama lu kehapus dalam kerajaan surga. Itu Alkitab. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Itu menunjukkan apapun masalahmu dapat diselesaikan Tuhan dengan sempurna. Apapun bobrok nilaimu bisa Tuhan angkat begitu tinggi. Jangan kemas derajatmu menjadi bernilai karena uang. Itu terlalu primitif tuh. Jangan Anda anggap nilai Anda hebat kalau Anda populer. Itu juga primitif. Jangan anggap namamu engkau lebih tinggi derajatnya karena mobilmu paling mahal di Indonesia. Itu juga primitif. Maka berikutnya, yang terakhir, Maria. Ini Maria juga sangat sulit. Maria terkenal baik, Yusuf pun terkenal baik. Terkenal baik mereka ini. Datang berita Natal, salam hai Maria. Siapakah aku ini dilawati oleh Tuhan? Kau sangat diberkati Tuhan. Oh ya? Apa berkat itu? Dapat apartemen aku? Bukan. Dapat mobil baru? Bukan. Pestaku meriah nanti menikah dengan Yusuf? Bukan. Jadi apa dong malaikat? Lu bunting. Heh, kaget. Berita Natal yang paling pertama itu berita kiamat lokal. Kita seringkali nggak menghayati berita Natal yang sesungguhnya. Sehingga kita gampang lagu Silent Night, Holy Night, makan kue, gitu doang. Ini berita yang sangat tidak gampang. Sehingga Maria bilang, bagaimana mungkin aku hamil tanpa suami? Itu bukan sekedar perawan hamil itu sangat sulit. Tapi apa? Mati gua kalau hamil. Begitu dia menyerah, itu tidak mudah. Maka dia buru-buru pagi-pagi datang untuk menemui Koko Ucup. Begitu ketemu Koko, aku mau bicara. Kenapa Maria? Kok serius banget? Iya kok. Kok gua hamil? Itu tidak mudah itu. Aduh jangan main-main loh. Jangan main-main. Iya kok. Maria, kita terkenal menjaga kekudusan. Jangan main-main loh. Masa gua pernah menyentuh lu? Masa gua pegang tangan lu bisa lu hamil? Itu tidak mudah. Iya kok aku hamil. Maka dengan sederhana Yusuf, apa kata Alkitab? Dia diam-diam menceraikan Maria. Dengan sederhana dia berpikir, pasti dia senang dengan teman jurusan dia si Frankie. Sederhana. Nggak mungkin hamil dia dengan orang tanpa orang lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti selama ini Maria sayang sama saya. Sebenarnya kasihan. Sebenarnya lebih senang sama si Frankie dia. Maka diam-diam dia sambil dia nyanyi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Begitu kira-kira. Saya yang khotbah jadi bisa saya dramatisir sedikit. Begitu dia selesai, tiba-tiba ada makhluk depan dia. Berupa wujud manusia. Lu balik lu balik. Siapa lu? Lu balik lu sama Maria, lu kawin dia. Lu siapa? Gua malaikat. Kat. Maria hamil. Iya. Lu menikahin dia. Jangan gitu, Kat. Dia lebih senang sama si Frankie. Lu jangan sebut-sebut nama Frankie. Gua samber lu nanti. Lu balik, lu jadi suami dia. Malaikat gimana sih lu? Kalau lu benar malaikat, kasih tahu sama saya. Siapa yang membuat hamil Maria? Yusuf, yang buat Maria hamil itu Tuhan. Lu malaikat murtad ya? Hamil di luar nikah itu dosa. Lu bawa nama Tuhan untuk dia hamil. Lu malaikat murtad loh. Yusuf,
lu balik kalau enggak gua samber lo. Dia karena dijumpai malaikat lah dia kalau kembali. Kalau cerita pertama dari mulut Maria, pasti dia enggak percaya. Jujur aja lah anak muda, jujur aja lah. Kalau pacar lo bilang, gua hamil, gila lo. Bener lo, tapi Tuhan yang buat, makin gila lo. Itu nggak mudah, tapi kita nggak mau mendalami konteksnya bahwa itu cocok dihukum mati Maria kalau hamil luar nikah. Makin sulit lagi kalau dibilang ini hamil karena Tuhan. Kalau ada neraka paling bawah, orang ini ke neraka paling bawah nih. Hamil luar nikah cocok derajam. Kalau kau bilang hamil karena Tuhan, sesat banget loh. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi suka tidak suka, Maria jadi orang wanita yang paling bahagia di dunia karena dia mau mengikuti Tuhan. Di mana masalahnya? Di mana kunci yang luar biasa supaya kita mau mengalami pemulihan secara utuh? Mari kita buka Lukas 1 ayat 38. Ini rahasianya. Sangat sederhana. Saking sederhananya kita nggak menghargainya. Lukas 1 ayat 38. Saya baca ayat 37, Bapak Ibu Saudara baca ayat 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikutnya. Jangan bicara pemulihan seutuhnya kalau kita tidak punya tingkat kesadaran yang tinggi dan penyerahan yang penuh. Sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Konsekuensi logis sebagai hamba Tuhan, supaya mengalami pemulihan secara utuh, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bertengkar kita dengan istri, bertengkar kita dengan suami, kita nggak mau berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Yang terjadi apa? Kita bertengkar, jadilah padaku menurut perkataanku. Jadilah kepadaku menurut emosiku. Maka kita maki juga pasangan kita. Memang tidak mungkin terjadi pemulihan seutuhnya kalau Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian tidak sadar penuh sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain, jangan pura-pura nggak ngerti. Kita agama penebusan. Ulangi kita agama. Ulangi sekali lagi, kita agama. Jangan lupa itu. Konsekuensi logis kita ditebus, kau dibayar oleh Tuhan. Itu konteksnya jual beli budak. Kau dibeli oleh Tuhan jadi budaknya. Kalau kau ngomong sama dia Tuhan, kau harus jadi budak. Kalau kau ngomong Tuhan, tapi kau nggak budak, kau nggak pernah bertuhankan Yesus. Banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. Kau tidak pernah bertuhankan Yesus kalau kau tidak taat sama dia. Kau tidak pernah bertuhankan Yesus kalau kau tidak memperlakukan dirimu sebagai hambanya. Siapapun Anda dalam ruangan ini. Ubah paradigma Anda. Bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Bukan hanya majelis hamba Tuhan. Bukan hanya penginjil hamba Tuhan. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Jangan lupa itu. Kalau enggak ngerti Anda pemulihan secara utuh. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria itu nggak pernah jadi bunda Tuhan. Jangan lupa, Maria tidak pernah jadi hamba Tuhan. Hamba Yesus ketika jadi manusia, bunda Yesus sebagai jadi manusia, dia benar. Dia pernah bunda Yesus sebagai manusia. Dia nggak pernah bunda Tuhan. Sorry, bunda Tuhan nggak pernah dia. Kalau dalam konteks Tuhan dia hamba Tuhan. Makanya dibuka dengan kata sesungguhnya. Tahu arti sesungguhnya? Sebenarnya. Sejatinya Maria itu bukan bunda Tuhan, hamba Tuhan. Ini penting supaya kita mengerti. Makanya kenapa kita setia kepada istri kita? Kenapa kita kenapa istri tunduk pada suami? Sesungguhnya kita hamba Tuhan.
Ibu-ibu dengar baik-baik. Ibu-ibu dengar baik-baik. Saya nggak yakin istri saya lebih baik dari Anda. Tapi saya sangat yakin, saya sangat bahagia sama dia. Ibu-ibu dengar baik-baik. Saya sangat yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Saya sangat yakin suami Anda lebih ganteng dari saya 100%. Saya sangat yakin. Tapi maafkan saya tidak yakin suami Anda lebih pintar dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Ya. Kenapa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maafkan saya, kalau kau cerai, kau hamba emosi. Kalau kau berzina, kau hamba hawa nafsu. Kalau kau masih merokok, kau hamba kedagingan. Dengar baik-baik. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Mengapa aku tidak maki-maki? Kenapa aku nggak dendam? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bahkan kenapa kita mengasihi musuh kita? Sesungguhnya kita hamba Tuhan. Kenapa kita bangun pagi baca Alkitab tiap hari? Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Kenapa kau malas baca Alkitab? Sesungguhnya kau hamba dirimu sendiri. Gak banyak orang bertuhankan Yesus, Bapak Ibu. Apa Anda kira masuk gereja keluar gereja melayani udah Tuhannya Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Kau taati gak dia? Ukuran kita bertuhankan Yesus adalah garis ketaatan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Konsekuensi logis sebagai hamba Tuhan, kita harus taat penuh kepada dia walaupun tidak cocok. Sama Maria sangat amat tidak cocok hamil di luar nikah. Sangat amat tidak cocok. Tapi karena dia sadar, dia harus melakukannya. Karena sesungguhnya dia hamba Tuhan. Jangan pakai kalimat bagi Allah tidak ada mustahil sekedar sakit sembuh. Itu terlalu dangkal. Terlalu menghina kehebatan Tuhan. Jangan pakai bagi Allah tidak ada mustahil hanya sekedar dipulihkan usaha Anda. Itu terlalu dangkal dan terlalu menghina kuasa Tuhan. Pakailah sebab bagi Allah tidak ada mustahil untuk berfokus menyenangkan hati Allah secara penuh. Karena kita benar-benar dipulihkan seutuhnya. Baru Kristen. Makanya Bapak Ibu, jalanilah dengan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan penuh. Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mulai sekarang Kristen kita bukan hanya pintar menguasai firman. Kita harus pintar dikuasai firman. Lakukan. Ketika istrimu marah-marah, ketika suamimu marah-marah, jangan buka mulut. Buka aja mata, tatap dia, dan buka telinga. Seraya berkata, Tuhan, sehat sekali istriku ini. Energik dia. Kalau ngomel lagi dia, bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah saya. Tilik hati saya paling dalam. Kau nggak mungkin kubohongi. Cocok banget aku sama istriku ini Tuhan. Sungguh aku nggak salah pilih. Sedikit pun tidak ada niatku tukar tambah. Apalagi buka cabang. Kalau marah lagi dia, bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah saya, tilik hati saya paling dalam. Wanita ini manusia langka. Nggak ada duanya di dunia. Tolong lestarikan Tuhan Yesus. Jangan dia duluan mati. Akulah duluan mati. Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Tidak ada alternatif lain untuk kita dipulihkan secara penuh dan utuh. Selain masing-masing kita punya kesadaran yang penuh dan sukacita penuh. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini. Sukacitalah baca Alkitab tiap hari. Sukacitalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Sukacitalah nggak bohong lagi. Sukacitalah Anda yang punya rokok, Anda hancurkan sebentar rokok ini sebelum keluar dari gereja, hancur sukacita. Dan sukacitalah Anda tidak merokok lagi. Sukacitalah Anda nggak main judi lagi. Sukacitalah Anda tidak mencuri lagi. Sukacitalah Anda tidak memaki lagi. Sukacitalah Anda tidak sakit hati lagi. Sukacitalah Anda tunduk pada suami. Sukacitalah Anda sayang sama istri. Pasti terjadi pemulihan seutuhnya
Dan Tuhan memberkati Anda. Bangkit berdiri.